Khadijah. Nama saya Nur Muhammad. Oke. Alhamdulillah. Tadi ada kendala nggak di jalan? Enggak, tapi agak sedikit hujan tadi. Oh, jadi kesini pakai motor, mobil? Iya, pakai motor. Dianterin? Enggak. Sendiri? Oke. Berarti itu sudah salah satu langkah yang menunjukkan bahwa Nurma ini serius mau datang ke sini. Walaupun udah hujan kan? Karena kita pada hari ini memang sudah menetapkan janji. Sebelumnya Ibu sudah sedikit mendapatkan data bahwa adik yang di depan Ibu ini bernama Nur Mahabbah, betul? Betul, Bu. Oke, berasalnya dari mana? Dari Aceh Selatan. Dari Aceh Selatan. Kalau Ibu boleh tahu nih, setahu Ibu, Nurma ini mahasiswi di Universitas Uninaran ini, betul? Betul. Semester berapa? Semester 5, Bu. Oh, semester 5, udah pertengahan dong ya? Iya, bentar lagi mau magang nih, Bu. Wih, semangat dong kalau begitu. Baik, kita lanjut. Nah, Nurma semester 5 di jurusan apa sekarang? Di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Oh, bagus dong. Berarti nanti kerjanya kantor-kantoran lah ya. Yes, betul, Bu. Oke. Nah, sebelum kita memulai kepada sesi konseling nih. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada Nurma atas kehadiran Nurma ke sini. Nah, apalagi tadi hujan kan. Nah, itu menunjukkan bahwa Nurma ini betul-betul serius nih, ingin berdiskusi, ingin bercerita, ingin berbagi pengalaman, berbagi hal yang Nurma rasakan pada saat ini kepada Ibu sendiri. Nah, sebelumnya Nurma mau nanya nggak tentang Ibu biar kita lebih akrab? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, nah, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang peraturan, tentang azas agar Nurma itu tidak canggung kepada Ibu, tidak merasa curiga, aku nggak boleh terlalu terbuka kepada Ibu ini nih, karena bisa jadi aja dia bercerita kepada orang lain itu enggak. Nah, jadi Ibu itu dalam bidang Ibu, bimbingan konseling itu memiliki azas. Azas sendiri itu yang paling utama sekali itu ada 2. Yang pertama itu ada kerahasiaan. Itu poin paling utama dari azas yang dimiliki dalam bidang bimbingan konseling. Karena apa? Karena kami di sini wajib untuk merahasiakan terkait informasi yang ada pada konseling kami. Nah, itu di sini seperti Nurma sendiri, klien Ibu pada hari ini. Kemudian ada azas keterbukaan. Nah, Ibu mengharapkan bahwa Nurma itu terbuka karena kenapa? Agar nantinya Ibu tidak salah mendiagnosis, agar nantinya Ibu tidak salah dalam ternyata si adik yang bernama Nurma ini dia mengalami ini, jangan sampai salah kan? Jadi kita di sini sebagai anggap aja di sini Ibu sebagai ibunya Nurma yang tempat bersandar, tempat curhat, tempat untuk Nurma itu menyampaikan keluh kesah terhadap apa yang Nurma rasakan. Baik. Durasi yang kita laksanakan pada hari ini itu tidak lama, cuma 20 menit karena mengingat waktu juga, apalagi hari juga cuaca juga lagi nggak pas kan. Jadi biar Nurmanya nggak bosan juga nih, karena kan kita baru pertama kali ketemu nih. Nanti kedepannya kalau memang mau lanjut lagi tentang ini, nanti kita buat kontrak kedepannya lagi. Setuju? Setuju. Nurma sudah siap untuk melaksanakan konseling pada hari ini? Udah, Bu. Kalau sudah siap, izinkan Ibu bertanya ya kepada Nurma terkait apa kondisi yang Nurma alami saat ini sehingga Nurma mau berhadir ke ruang BK ini. Boleh ceritakan sedikit? Jadi kan, Bu, sebenarnya ini kendalanya itu tentang jurusan Nurma. Nurma tuh sebenarnya nggak mau masuk ke hukum ekonomi syariah yang sekarang ini Nurma jalani. Nurma tuh maunya masuk ke kedokteran gigi. Oh, gitu. Kenapa? Karena kan nggak tahu, menurut pikiran Nurma tuh kedokteran gigi itu dia udah jelas ada pekerjaannya kayak gitu kan. Ini udah, kalau udah tangan ini udah kasih ke sini nih kayak gitu. Baik. Jadi dulu pas Nurma mau masuk kuliah, Nurma tuh minta izin sama orang tua.
Habis itu dibilang mau masuk kemana nih, orang tua bilang kan. Ya pasti. Habis itu Nurma jawab, Nurma sebenarnya memang dari dulu, dari SMP kelas 2 nih memang Nurma tetapin sampai sekarang mau masuk kuliah tuh maunya jurusan kedokteran gigi. Dari sekolah menengah atas, menengah bawah? Menengah bawah SMP. Apa tuh bahkan dari SD? Enggak. SD itu biasa kita kan campur kan, ya, polisi, dokter. Iya, iya, biasa itu. Habis itu Nurma tanya lah kayak mana nih, mau masuk ke dokter gigi. Habis itu orang tua jawab kayak gini, kalau kedokteran gigi janganlah karena banyak kali biaya, belum lagi yang pembangunan. Faktor pertama ekonomi. Betul. Habis itu udah lah Nurma tes ke jurusan lain lah seperti PTI. Sebenarnya Nurma tuh ada juga mau ke hukum, tapi maunya ke ilmu hukum aja. Oke, nggak mau yang syariahnya gitu. Betul. Kenapa? Bisa masuk kejaksaan. Oke, habis itu kan kalau yang umum tuh pikiran kita lebih terbuka, jadi bisa kemana aja nih aku, nggak harus yang versi Islamnya. Ya, nggak harus versi ke ekonominya. Realistis. Oke, lanjut. Bisa sekarang kan Nurma jalani hukum ekonomi syariahnya, jurusannya nih kan, itu kayak kurang semangat kayak gitu. Karena kan memang dari awal kan maunya ke dokteran gigi. Sekarang pun udah semester 5 nih, habis itu kayak mana dulu caranya biar Nurma tuh bisa ya udah yakin besok pasti yakin ada kerjaan nih habis tamat kuliah. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, Nurma pernah nggak melihat alumni apa sebutan untuk ini HES ya kalau Ibu nggak salah ya, betul. Oke. Kita sebutnya HES aja biar cepat ya. Nah, Nurma sebelumnya pernah melihat nggak nih alumni HES atau kakak-kakak letting Nurma itu yang berhasil ataupun yang dia mendapatkan bahkan mungkin bisa jadi lebih daripada kedokteran yang Nurma inginkan pada awalnya? Ada sih Bu sebagian, tapi kan itu kan memang ada skill tersendiri. Iya, betul. Jadi ini ya menurut Nurma tuh nggak ada skill dikit pun di bidang hukum ekonomi ini. Jadi Nurma tuh ragu kalau besok kalau udah tamat dari jurusan ini ada nggak ya kerjaan kayak gitu. Kenapa Nurma meyakini diri Nurma insya Allah nih aku sanggup di kedokteran, aku sukanya di sini, penyebabnya itu apa? Karena Nurma memang dari awal memang udah suka, jadi Nurma walaupun ada rintangannya ini nggak suka, Nurma tetap harus jalani di situ. Kenapa Nurma suka? Mengobati orang? Ya betul, salah satunya juga. Habis itu karena pekerjaannya juga. Nah, satu lagi faktor yang paling utama. Dulu Nurma kan tinggalnya tuh di kampung. Habis itu Nurma tuh nggak pernah lihat ada kedokteran gigi yang ada alumni kedokteran gigi dari kampung Nurma tuh. Oke, Nurma, berarti Ibu tahu nih faktor utama Nurma ingin membanggakan kampung halaman sendiri. Betul. Membangun nama bahwa kampungnya apa? Kampung Menggaman. Menggaman, ingin membangun bahwa Menggaman ini begini loh, Menggaman ini maju loh, Menggaman ini bukan berarti karena dia pelosok, artinya otak-otak anaknya juga pelosok, nggak begitu kan? Itulah salah satu faktornya. Oke, nah Ibu udah mengerti. Baik, sebelum kita lanjut boleh diminum dong, Nak? Makasih ya Bu. Iya, diminum dulu. Cantik kali gelasnya. Masya Allah, ini itu punya kita bersama. Oke, sudah dikenal Nurma? Sudah. Kalau di sini mau baper-baperan juga nggak apa-apa. Di sini cuma kita berdua. Ruangan ini memang ruangan yang didesain khusus untuk konseling individual. Oke, antara konselornya dengan kliennya itu Nurma. Oke. Baik, nah dari penjelasan yang Nurma berikan kepada Ibu tadi, nah Ibu mengerti perasaan Nurma bagaimana. Nah, Nurma menyadari tidak bahwa tentunya tidak hanya kita nih, bukan Nurma saja, tidak hanya kita, tidak hanya Ibu, tidak hanya Nurma, bahkan tidak hanya teman-teman Nurma, bahkan mungkin orang tua Nurma sendiri nih tidak menginginkan pekerjaannya saat ini. Mungkin saja. Siapa sih yang tak ingin sukses?
Siapa yang tidak ingin membanggakan orang tuanya? Namun yang pertama yang harus kita yakini yaitu ridho dari kedua orang tua. Betul? Nah, orang tua tidak mungkin menginginkan anaknya itu, menjerumuskan anaknya itu kepada hal yang negatif, bisa dibilang. Pasti orang tua itu, apalagi orang Nurma di rumah dekat dengan orang tua? Dekat. Alhamdulillah. Mama, ayah masih ada? Masih, Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti masih lengkap ya. Masih. Kakak, adik ada? Kakak ada, Bu. Kakak tahu soal hal ini? Tahu. Berarti sering curhatnya dengan kakak. Iya. Bagaimana respon kakak? Respon kakak, ya udah jalanin aja, mungkin yang terbaik. Itu betul sekali apa yang dibilang kakak Nurma, itu betul. Nah, jadi tugas kita sekarang ini tahu nggak apa Nurma? Enggak. Oke, tugas kita sekarang ini simpel saja, yaitu menanamkan dalam hati pikiran yang positif. Bagaimana caranya, Bu? Bagaimana caranya? Yaitu kita belajar untuk mengalihkan pikiran kita dari yang irasional kepada yang rasional. Irasional tahu apa Nurma? Nah, jadi pikiran irasional itu pikiran yang bisa dibilang negatif. Nah, dalam tanda kutip itu memikirkan bahwa kalau aku di sini mengakibatkan aku ini, mengakibatkan aku begini, aku tidak bisa begini, dan aku tidak bisa menjadi orang, istilahnya. Kasarnya begitu, seperti yang Nurma ceritakan tadi. Nurma tidak yakin akan bisa menjadi orang yang hebat. Nurma meragukan diri Nurma itu bisa menjadi seseorang yang seperti Nurma impikan. Nah, gitu kan. Tugas kita mengubah semua perspektif negatif itu kepada yang positif, yaitu rasional. Bagaimana caranya kita bisa memandang segala sesuatu itu dari sisi positifnya. Tidak ada kata tidak mungkin bahwa Allah menempatkan Nurma di sini bukan tanpa alasan. Allah menempatkan Nurma di hukum, mungkin bisa saja Nurma ini Allah tahu, kan Allah lebih tahu daripada kita. Jadi mungkin saja Allah yakin kepada Nurma bahwa Nurma ini bisa menjadi orang yang penegak hukum adil. Bisa tahu, mana tahu nih Allah menganugerahkan kepada Nurma bahwa menitipkan bahwa negara ini bisa selangkah lebih maju dengan atas izin Allah. Negara ini bisa lebih maju atas kinerjanya Nurma di bidang hukum. Gitu. Kita tidak menyalahkan setiap profesi. Setiap profesi itu memiliki keahlian bidang dan orang yang berbeda-beda. Seperti ibu di sini, profesi kita kan berbeda. Nurma di HES, ibunya di BK. Nah, mungkin bisa saja ibu tidak berada di sini. Kalau ibu tidak berada di sini, ibu tidak bisa membantu. Mungkin kalau ibu menginginkan impian ibu yang awal, mungkin saja banyak orang yang tidak bisa bercerita kepada ibu. Bagaimana cara mereka bercerita? Sedangkan ibu tidak berprofesi di sini. Ibu profesinya di lain. Nah, mungkin saja Allah meyakini bahwa profesi ibu yang lain itu bisa dikerjakan oleh orang yang keahliannya lebih daripada ibu di bidang itu. Sedangkan ibu mungkin saja ibu meyakini nih bahwa diri ibu nih misalnya sukanya di bidang apa gitu kan. Nah, ibu yakin bahwa ibu bisa kayak gini, ibu bisa kayak itu. Tidak masalah kita mempunyai cita-cita, tapi kita tidak boleh melebihi bagaimana namanya prasangka kita yang buruk terhadap Tuhan. Jadi Nurma memiliki, pasti nih ibu yakin sekesel-keselnya apapun Nurma, sejanggal apapun hatinya Nurma dalam menerima takdir. Nah, ibu yakin bahwa ada sedikit kelapangan dari hati Nurma itu karena ibu melihat wajah Nurma ini ya yang murah senyum, orangnya juga slow gitu. Ibu meyakini bahwa Nurma ini pasti memiliki harapan yang positif di jurusan yang Nurma tempuh sekarang. Apalagi sudah menjalani 5 semester kan. 5 semester itu bukan hal yang sedikit, bukan waktu yang pendek. Nah, itu sudah memakan waktu 2,5 tahun ya bukan?
Jadi Ibu meyakini bahwa norma ini pasti memiliki satu kalimat positif yang ada pada diri norma sehingga bisa membawa norma sampai sejauh ini. Ibu boleh tahu apa? Apa harapan yang ada dalam diri norma itu? Oh, aku harus bertahan karena itu. Aku harus bertahan karena itu. Maaf nih, kalau Ibu boleh tahu, kalau norma tidak keberatan ya, kalau norma keberatan nggak masalah, nggak bisa dikasih tahu nggak apa-apa. Norma di kelas termasuk anak yang Ibu dengar-dengar nih dari informasi kemarin sebelum pas Norma mendaftar untuk melakukan layanan konseling di sini, Ibu mendapatkan kabar bahwa Norma ini anak yang cerdas, anak yang ber-IPK tinggi. Nah gitu, dengar-dengar. Kalau memang dalam diri Norma tidak memiliki kalimat yang positif, pasti tidak akan bisa hasilnya tidak akan bisa memuaskan ini. Ibu boleh tahu apa? Faktornya karena kedua orang tua pasti nggak mau mengecewakan. Terus tuh Norma sekali juga yakin kalau besok pasti dapat kerja di sesuai dengan jurusan ini. Oke, bagus. Lanjut. Ada lagi? Itu aja sih Bu. Itu aja. Oke. Nah, yang pastinya nih, karena Norma meyakini, Norma memilih untuk mengalah demi pilihan orang tua. Orang tua juga melarang Norma bukan tanpa sebab kan? Yang pertama tadi mungkin faktor ekonomi ya, seperti yang Norma jelaskan. Bisa jadi aja kalau misalnya Norma memaksakan diri untuk berada di posisi yang mungkin orang tua Norma rasa aku nggak sanggup untuk biayain kamu nak, gitu kan? Aku nggak sanggup untuk menyekolahkan kamu sampai selesai karena memang kita semua tahu biaya pendidikan kesehatan itu mahal sekali gitu kan. Nah, belum lagi buku-bukunya, belum lagi nanti sekolah tingginya kan. Nah, jadi mungkin kan kalau Norma memaksakan diri Norma untuk berada di posisi itu, bisa jadi ada naudzubillah-nya kita takut berhenti di tengah jalan. Ya bisa jadi sih Bu. Betul? Betul. Oke. Nah, kalau udah begitu kan ya naudzubillah-nya kalau sudah berada di posisi itu apa yang kita katakan? Aku mau masuk ke jurusan ini juga sudah terlambat. Beasiswanya mungkin memiliki keterbatasan usia. Bagaimana dengan aku yang di sini berhenti di tengah jalan? Akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, gitu kan. Orang tua Norma itu pasti sudah mempersiapkan masa depan yang luar biasa untuk kedua anaknya, yaitu Norma dengan kakak Norma. Tadi kan? Cuman berdua kan? Ya cuma berdua Bu. Oke. Pasti orang tua Norma itu sudah selalu berdoa untuk anak-anaknya agar ya Allah semoga anakmu ini sukses, ya Allah mudahkanlah setiap langkah anak-anakmu. Itu pasti Ibu meyakini itu. Nah, tugas kita sekarang apa Bu? Kita sekarang coba Norma tanamkan hal-hal yang positif kepada diri Norma. Tidak ada fungsinya kita terus menyesali apa yang sudah terjadi. Nah, kan? Pokoknya hal yang paling mudah sekali yang sering Ibu berikan juga kepada klien-klien yang lain, yaitu pertama kan menerima bahwa pada Allah itu tidak pernah salah. Allah menetapkan Norma di sini bukan tanpa hal yang sia-sia. Pasti memiliki tujuan yang jelas. Nah, kita tidak pernah tahu ke depannya akan seperti apa. Yang penting tugas Norma sekarang meyakini gitu atas apa yang sudah terjadi sehingga Norma bisa lebih optimal, mana tahu nanti bisa selesai dengan waktu 3,5 tahun. Amin. Baik, dari sesi yang sudah kita laksanakan, bagaimana perasaan Norma saat ini? Perasaan Norma sedikit lega karena sudah bercerita kepada Ibu juga. Nyaman sedikit juga. Sedikit, semoga kedepannya bisa lebih banyak ya. Karena wajar karena pertama kali. Iya, oke. Udah familiar kan, tapi dengan wajah Ibu, kalau jumpa-jumpa di jalan-jalan, udah hafal? Udah. Nama Ibu tadi siapa? Ibu Dia Aja. Oke, bagus sekali. Nah,
dari yang sudah kita laksanakan tadi, apa nih sedikit motivasi yang ada pada diri Nurma bahwa yakin bahwa Nurma itu memang seharusnya pantas berada di sini posisinya. Salah satunya Nurma yakin besok kalau habis tamat dari HESMI harus ada pekerjaan sesuai dengan jurusan itu. Iya. Habis itu sekarang banyak Nurma dengar itu banyak kali yang perkantoran itu kayak tentang ekonomi apa ya salah kayak di bank kayak gitu. Iya. Kayak di kantor zakat juga. Banyak kali yang nggak sesuai dengan prinsip syariah itu. Kan Nurma udah juga belajar, jadi Nurma gali juga di kasus-kasusnya kok banyak kali kayak gitu. Jadi mau menegakkan juga sesuai dengan. Bagus sekali, itulah mungkin salah satu mengapa Allah menakdirkan Nurma untuk berada di sini, bahwa mereka itu butuh dengan Nurma, mereka itu memerlukan Nurma untuk sedikit melangkah lebih maju. Sama seperti ibu di sini, bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Allah juga mungkin menakdirkan ibu di sini karena untuk membantu Nurma nih, membantu teman berceritanya Nurma menjadi orang yang mendengar baik tentang keluh kesah dan apapun yang ingin Nurma sampaikan. Baik, karena sesi konseling kita sudah habis, Ibu ingin membuat kesepakatan dengan Nurma, apakah Nurma ingin bertemu di lain hari, kita membuat perjanjian lagi? Mau Bu. Mau? Nah, kapan nih kita jadwalkan pertemuan lagi? Seminggu lagi bisa nggak Bu? Boleh, kalau mau boleh. Berarti Ibu catat dari sekarang ya, seminggu lagi. Oke, sudah. Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada Nurma yang sudah berhadir di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nah, Nurma harus meyakini bahwa Nurma itu istimewa. Nurma itu orang yang hebat, karena jikalau Allah sudah menakdirkan Nurma di sini, berarti memang ini jalannya. Selama ada di sini tidak ada hambatan, Nggak ada. lancar kan? Itu salah satu contoh dan salah satu ciri-ciri bahwa memang Nurma ini seharusnya memang berada di tempat ini. Bisa dipahami Nurma? Bisa. Sekali lagi aku katakan bahwa Nurma harus yakin dengan diri Nurma harus percaya, dan Nurma juga jangan ragu-ragu untuk bercerita kepada ibu lagi ke depannya. Kalau mau WA juga boleh, lewat HP juga boleh, mau datang langsung kita buat perjanjian juga boleh. Nanti ini kita bertemu lagi di minggu depan. Nurma mau ucapin terima kasih juga ya Bu. Oke, udah sama-sama. mendengarkan keluh kesah Nurma. Iya, sama-sama Nurma. Nah, karena Nurma sudah mau bersedia untuk berhadir ke sini, Bu ada sedikit kisah nih, ucapan terima kasih sudah memilih ruangan BK ini sebagai tempat berceritanya Nurma. Kalau boleh tahu apa nih Bu? Nanti Nurma buka sendiri, sederhana aja, yang biasa-biasa Ini aja. ini betul lah untuk Nurma nih Bu. Iya. Tapi Nurma nggak mau. Kok nggak mau? Pemberian orang tidak boleh ditolak. Oke. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih Nurma. Sampai bertemu lagi. Nurma mengucapkan terima kasih juga Iya, ya Bu. sama-sama. Ibu jangan bosan-bosan dengerin cerita Nurma ya. Oke, siap. Sampai bertemu lagi Nurma.